Yaqulul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa 'ada 'alaina min barakatihi wa yudatihi nafahatihi ila an qala fa in nazalu min sama'il huquqi wa ardil huzuzi fabil idzni wa tamkini war rusukhi fil yaqini falam yanzilu ilal huquqi bisu'il adabi wal ghaflah wala ilal huzuzi bisyahwati wal mut'ah bal dakhulu fi dzalika billahi walillahi wa minallahi wa ilallahi wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin liyakuna nazari ila haulik wa quwwatik idza adkhaltani wastislami wa inqiyadi ilaika idza akhrajtani waj'al li min ladunka sultanan nasira yansuruni wa yansuru bi wa la tansuru alayya yansuruni ala syuhudi nafsi wa yufnini an dairati hissi. Nah, setelah beliau kemarin menjelaskan tentang kondisi seseorang yang total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hatinya tidak pernah tenang tanpa Allah Subhanahu wa ta'ala, fisiknya selalu ingin terus mendekat kepada Allah, doanya, kehendaknya, niatnya hanya ingin menggembirakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apakah orang seperti ini lalu jadi orang nggak normal? Oh enggak, justru jadi orang normal. Masya Allah. Lidzalika qala Nabiuna al-Mustafa Muhammad SAW, innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila amwalikum. Allah nggak mandang bentuk fisik kita. Bentuk fisik itu ya bentuk fisik kita, bentuk aktivitas zahir kita, nggak itu. Wala ila amwalikum, bukan apa materi yang kita punya, bukan aktivitas zahir yang Allah nilai itu. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, tapi yang Allah lihat itu posisi hati, baru amal. Coba apa bedanya Nabi dengan orang lain? Apa bedanya? Hah? Apa bedanya? Nggak ada beda. Dia punya anak, punya bini, banyak lagi bininya, ya enggak? Tapi punya bini banyak itu bukan mau dia, maunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya walaupun istri Nabi 11, saat beliau wafat sisa 9, nggak pernah ada perang dunia itu. Ya adalah gesekan-gesekan dikit. Kenapa coba? Nah, itu doa saya juga. Kalau program saya nggak mau. Kalau program Allah ya masa kita tahu. Belajar hidup itu yang saya bilang itu. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nggak tahu, dari dulu tuh saya tuh bergerak apa-apa dari masih nakal. Itu kalau nggak ada isyarat, nggak ada rambu-rambu dari Allah itu nggak mau jalan saya. Saya termasuk orang yang jarang istikharah. Kenapa? Karena hidup ini udah istikharah. Dimudahkan, itu berarti baik. Kok dipersulit, ya udah berhenti. Itu tuh bagian dari istikharah bagi saya. Itu jarang istikharah. Ini kalau baik, tanda-tandanya terus diberikan dan sesuai dengan syariat, itu izin dan jalan. Ya. Jadi belajar dari sekarang apa aja, apa yang Allah mudahkan, apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah senangi, jalanin walaupun semua orang nggak suka. Itu saya tanpa kerasa tuh dengan izin Allah lalu gitu. Walaupun akhirnya jadi harus bertentangan dengan banyak orang, nggak apa-apa.
Ya. Nah, jadi apakah kalau orang itu sudah usul ke Allah terus dia jadi orang ke Allah aja? Nggak gitu. Soalnya kontrak kerjanya itu bukan ke Allah doang gitu loh. Kontrak kerjanya itu ya ke atas, ya ke samping, ya vertikal, ya horizontal, ya mahdoh, ya ghairu mahdoh. Ihsanul ibadah wa ihsanul ibadah wa ihsanu ibadah. Paham nggak? Ihsanul ibadah wa ihsanu ibadah. Berbuat baik kepadanya, memperbagus pengabdian kepadanya secara mahdoh, dan berbuat baik kepada ibadah, kepada hamba-hambanya. Jadi artinya orang tuh kalau sudah usul ke Allah nanti, ke Allahnya makin cakep, ke sesamanya makin cakep. Begitu. Maka beliau menjelaskan, fa in nazalu min sama'il huquqi wa ardil huzuzi fabil idni wat tamkin war rusukhi fil yaqin. Kalau mereka harus turun dari hak-hak atas, sama kan hak Allah. Wa ardil huzuz, dan kalau mereka bukan ya, nazalun ini bukan min sama'il huquqi wa ardil huzuz. Nazalun ini bisa menempati atau bisa turun. Kalau mereka mengambil posisi untuk memenuhi hak langit, atau mereka mengambil posisi untuk memenuhi kepentingan bumi, karena kan fisik kita juga begitu kan, ada bahan buminya, ada bahan langitnya, ada qalab, ada qalib. Qalab kita sebut dengan ruh, ada qalib, ada fisik. Ya, ada body, ada fisik, ada metafisik, ada yang zahir dan ada yang tidak zahir. Ya, dua aja sebenarnya, Sat. Nah, di antara kekuatannya ruh itu ya ada pikirannya, ada impiannya, gitu. Ada kehendaknya, itu kan semua gaib tuh. Jadi kalau mereka harus mengambil posisi memenuhi hak langit atau memenuhi hak bumi, yaitu hak tubuhnya, maka mereka melangkah fabil idni wat tamkini war rusukhi fil yaqini. Maka mereka melangkah dengan izin dari Allah Subhanahu. Gimana izinnya? Izinnya tadi ada isyarat-isyarat dalam kehidupan. Dimudahin, diarahin, dikenalin. Tahu-tahu diberi kepahaman, tahu-tahu mendengar orang, tahu-tahu terinspirasi. Watamkini, dan diberikan jalan yang mantap, jalan yang leluasa untuk ke sono gitu. Oh enggak, itu tamkin. Wabil idni itu ada isyarat-isyarat, ada. Tadi saya juga baca begitu. Dia emang bil idin gitu, bukan nggak ada idin. Watamkini, kemudian diberikan kemantapan hati, kemantapan jalan, keleluasaan seluruh akses untuk dia jalan. Baik urusan langit, baik urusan sesama. Warusukhi fil yakin, dan yakin yang betul-betul terunjam. Enggak, pokoknya harus jadi. Pokoknya harus jalan. Itu tuh terhunjam kuat. Enggak mau tahu pokoknya. Siapa kayak mau, enggak pokoknya. Nah, apa cirinya mereka ini? Falam yanzilu ilal huquqi bisu'il adabi wal ghaflah. Kalau mereka sudah sama Allah, dijaga betul adabnya dengan semaksimal mungkin. Kayak minyak wangi, datang di awal, gosok gigi dulu, hati yang tidak ghaflah sama sekali dari Allah, terus tawajuh. Ya, pelan-pelan diarahkan ke sana. Ya, kemarin saya habis training Quran, yang lain belum dipilih. Seharusnya kita mati-matian untuk training itu. Kenapa? Karena ujungnya adalah baca Quran. Ujungnya adalah makin dekat ke Allah. Agenda terbaik kan sama Allah kan. Apa itu? As-sholatu khairu mawdu'. Sholat itu adalah agenda terbaik.
Kenapa? Karena ke Allah langsung. Yang kedua, man syaghalahul Qur'an an dzikri wa masalati a'taita afdal ma utiya sa'il. Wa fadlu kalamillah ala sa'iril kalam ka fadlillahi ala khalqi. Jadi ngobrol terbaik itu ngobrol sama Allah, dan itu mengalahkan ngobrol dengan siapa. Dan saya lagi digiring ke arah sana. Paham nih? Nah, jadi kita udah mau Ramadan, kita harus ke sana. Kayak saya mau level 2, kamu nggak ikut level 1, ya udah. Duit bisa ditarik, kan dicari. Kalau dicari susah, duit bisa ditarik. Nah, ya tapi semua itu ada waktunya. Niatin aja terus. Yang total ke Allah itu yang total. Dan memang sepi, jalannya itu sepi. Makanya saya dari dulu nggak pernah nungguin orang. Ini bukan saya sekarang, saya dari dulu tuh ternyata diem-diem tuh saya punya karakter itu. Paham? Terus dari Temboro 8 tahun kan capek belajar. 2 minggu setelahnya saya udah di Pare. Selesai dari Pare, 2 minggu setelahnya saya udah di Tasik. Setelah sekian, tau-tau saya udah di pendidikan mubalek, tau-tau saya udah kuliah, macam-macam. Nggak pernah berhenti emang. Ayo, orang pada capek ngeliatin saya, boro-boro mau ikut, ngeliatinnya dia capek. Ngeliatnya dia capek. Jadi saya wajar juga. Maraton, saya nggak ada berhentinya. Ya harus begitu ke Allah itu. Yang serius. Dan Allah lihat semua ternyata. Tadi saya baca Quran lagi. Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu min Qur'anin wa la ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhudan id tufiduna fi wa ma ya'zubu ar-rabbika min mithqali dzarratin. Kita lihat aja Yusuf juga ada. Salah. Iya, kita nih pengen gitu kalau. Wa ma ya'zubu ar-rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis sama wala asghara min dzalik wala akbar illa fi kitabim mubin. Tidaklah kamu ada di satu kondisi, tidaklah kamu baca Quran. Baru ngeh saya. Tidaklah kamu baca Quran. Tidaklah kamu beramal apapun illa kunna 'alaikum syuhudan id tufiduna fi, kecuali kami terus menyaksikan kamu saat kamu melakukan itu semua. Ya, betapa senangnya Allah kita sholat di hadapan, betapa senangnya Allah kita baca kalam, dan semua disaksiin sama Allah. Wa ma ya'zubu ar-rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis sama. Nggak ada yang luput dari penilaian Allah. Wala asghar min dzalik, ataupun juga apa aja yang terjadi di langit, wala asghar min dzalik wala akbar illa fi kitabim. Semuanya dicatat rapi. Masa kita pengen sih dinilai sama Allah ngobrol sama orang 10 jam gitu. Sama Allah setengah jam aja sejus nggak sampai. Kata Allah, kamu nggak pentingin ngobrol sama saya juga malas ngobrol sama kamu. Nggak penting ya hubungan sama saya juga nggak penting ngejalin hubungan. Sama aja kayak kita kan, orang nggak pentingin kita, ngapain kita pentingin dia? Nggak penting banget tuh orang. Sama kita juga sama Allah tuh bukan orang penting, jadinya ya udah. Mau nyungsep kek, mau kelaparan kek, mau susah kek, Allah nggak peduli. Nah, kita duluan nggak peduli. Salat duha kagak, tahajud kagak, sedekah kagak. Allah mau ngobrol lewat Qurannya nggak mau kita. Ya Rabb, ya Rabb. Tapi Mas semua tuh ada waktunya. Nanti kita terus niat. Ya semoga waktunya lebih cepat gitu. Jangan kayak saya telat juga. Ya, kalau mereka harus berhadapan dengan Allah, mereka menjalankan hak-hak Allah, mereka tidak menjalankannya dengan su'ul adab dan ghaflah. Enggak, ya karena tahu ya memang lagi berhadapan dengan Allah, ya dijaga ujungnya, adab-adab. Ya, kalau dulu kita begitu tuh, sholat duha beban, sholat tahajud beban, sekarang seneng gitu, ya Allah.
lagi ngadep Allah, lagi kerja sama Allah, lagi lembur sama Allah, lagi dua-duaan sama Allah. Tapi emang hati begini nih ya, yang bisa ngasih cuman Allah memang. Kalau belum dibuka, kalau belum dikasih, ya emang susah. Kan ada tuh ayatnya, kan yas'adu fis sama tuh. Yas'adu. Nih lihat. Lihat. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang pengen Allah kasih hidayah itu, tahu hatinya tahu tiba-tiba lapang aja. Enak, nyaman, betah, tenang, yakin, mantap gitu. Itu yang bisa ngasih cuman Allah. Kapan dia kasih? Kalau kita minta mulu, berusaha terus minta, berusaha jatuh, minta, berusaha terus sampai ujungnya dikasih. Ya sama aja lah kayak kita sama duit kan begitu juga. Kalau asal susah sedikit, udahlah, udah biarin mang saya nasibnya begini. Bukan nasib, lu nya aja males. Gua terus ujungnya tembus juga. Sama lah kayak ngaji kan gitu juga. Emang kita langsung bisa ngaji? Emang kita langsung nggak bisa? Semua itu proses. Di siapa yang ujungnya Allah kasih hidayah itu, ya dia yang minta usaha, nggak terus-terusan sampai udah mau putus asa, ujungnya jebol tuh pintu. Sebaliknya, wa may yurid ayyudhillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama. Tapi orang yang pengen Allah sesatin, orang yang nggak pengen Allah kasih hidayah, itu dadanya tuh sempit gitu. Kayaknya nggak masuk aja di akal dia, nggak masuk aja. Apa aja? Nggak nyaman aja gitu. Dadanya tuh sempit, sesak. Seakan-akan dia sedang naik ke langit. Karena di langit itu kan oksigen semakin sedikit ya. Jadi orang tuh menggap, gimana sih orang nggak nyaman gitu. Nah itulah mengapa kita dipaksa setiap hari 17 kali ihdina. Agar taufiknya itu, agar hidayah itu sampai hidayatul taufik. Kan hidayah itu ada 5 ya. Ada hidayatul hawas, ada hidayatul ilham, ada hidayatul akal, ada hidayatul din, ada hidayatul taufik. Yang pertama itu adalah hidayatul hawas. Ya. Tahulah kita mana emas, mana emas ngambang kan tahu kita. Mana api, mana es, kita tahu, kerasa. Yang kedua hidayatul ilham. Anak kecil itu diilhami aja. Ini puting ibunya gitu, nggak tahu hidung ibunya yang dienyot gitu. Yang keluar bukan susu, yang keluar upil. Itu dari mana taunya tuh? Siapa yang ngasih tahu? Nggak ada. Kalau lapar nangis. Bukan kalau lapar bukan, atau kalau lapar tampar ibunya, woi gue lapar, kagak. Itu ilham udah. Yang ketiga hidayatul akal, pikiran. Pikirannya ada cahayanya juga. Oh kalau begini saya kaya, kalau begini saya miskin. Oh kalau begini saya senang, kalau begini saya menderita. Nah, ini bertingkat-tingkat semuanya nih. Apa tadi hawas, kemudian ilham, lebih tinggi akal. Saya terilhami tadi. Ini karena dunia sudah sangat hancur, saya harus jadi nabi. Ngaco itu. Nah, maka di atasnya ilham itu akal. Kita ada ilham nih, kita ada inspirasi. Cerna pakai otak, bener apa enggak? Bener kayaknya. Enggak bener, jangan main semua bisikan terus diterima. Jadi dukun. Bukan jadi dukun lagi, jadi orang gelok. Saya tadi ada bisikan kalau bentar lagi saya mau jadi Sultan Empire atau Sunda Empire, ya kan, jadi lucu. Yang mau disuratin PBB dikentutin atau ente. Paham? Dia cerna lah biar jadi orang waras gitu. Tapi apakah cukup jadi waras? Nggak cukup. Bener apa enggak? Nah, benar apa enggak itu wilayahnya udah hidayatul din, wilayahnya udah agama. Wilayahnya apa? Agama.
Wilayahnya adalah agama. Baru yang berikutnya, agama udah cukup belum? Berapa banyak orang hari ini udah Islam tapi nggak benar? Ya. Maka kita perlu hidayatut taufik. Setelah tahu benar salah, kita cuman ngambil yang benar, ninggalin yang salah, nggak dicampur aduk atau diterbalikkan. Yang diambil yang salahnya, yang benernya diumpetin, nah itu Yahudi. Kan begitu doang hidup itu. Benar nggak? Setelah kenal benar salah yaitu agama, yang benar diambil, diperjuangkan, yang salah singkirkan. Jangan dibalik, yang benar diumpetin, yang salah direkayasa sedemikian rupa agar menjadi agenda hidupnya dan agenda hidup orang seluruh dunia. Itulah Yahudi, wa yasudduna an sabilillah. Alladzina kafaru yunfikun amwalahum liyasuddu an sabilillah. Orang kafir itu kebaikan ditutup, ditampilkan yang buruk. Nah itu maghdub itu. Atau ada orang kedua namanya dhalin. Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Dan dia nggak tahu. Walaupun atas-atasnya tahu yang ini salah, ini benar. Nah itu yang maghdub mereka. Tapi pengikut-pengikutnya yang nggak menggunakan nalarnya, logikanya dengan baik, yang tidak dapat hidayah lebih dari Allah, akhirnya yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Untuk itulah pentingnya ilmu. Sehingga para nabi itu ala basirah. Sehingga para nabi itu ala ilmin. Itu pentingnya. Tapi apakah ilmu cukup? Nggak cukup, karena ilmu itu tadi cuman bisa nunjukin benar salah. Ya, nah yang bisa nguatin kita untuk ngambil yang benar aja, ngejauhin yang salah. Itu apa itu? Nah, ya cuman Allah. Itulah pada ujungnya orang itu nggak bisa tanpa Allah. Kenapa? Karena kita nih ada nafsu, ada dunia, ada syahwat, ada iblis. Banyak banget musuhnya. Nah semua itu lemah di hadapan Allah. Paham ya? Makanya kita disuruh minta terus hidayah sampai ke hidayatut taufik. Apa itu hidayatut taufik? Setelah tahu benar salah, bukan ngambil yang salah, buang yang benar, atau nganggap yang benar itu salah, yang salah itu benar. Kan berapa banyak tuh orang, benar nggak? Nganggap yang benar itu salah, yang salah itu benar. Terus saja perasaannya benar. Pak mana Pak? Surabaya, arahnya Jakarta. Salah Pak. Oh, enggak sih, salah Pak. Sampai ke Aceh dia. Nah, ini itu pentingnya ilmu tadi, pentingnya guru. Baru kemudian pentingnya terus bergantung ke Allah, biar setelah kita kenal kita bisa mati-matian bela yang benar. Jadi pahami ya? Nah, jadi para kekasih Allah itu kalau sudah dengan Allah, maka mereka ngejaga adab sebaik-baiknya dan nggak pernah melengos sedikit pun dari Allah. Di hadapannya ada Rabbul Izzah, ada Rabbul Alamin, ada Ahsanul Khaliqin, Akramal Akramin, Ahkamul Hakimin. Gimana dia bisa melengos? Ya kita aja berhadapan dengan bos kita yang ngasih segalanya. Wah, nggak bisa. Nah ini bukan teori, ini adalah hati yang sudah ke arah sana. Semoga Allah berikan kita hati yang seperti itu semua. Sehingga emang ke Allah tuh nyaman. Bukan dipaksa, bukan diliatin, bukan ditungguin, bukan diperintahin, bukan. Gerak sendiri. Itu yang saya bilang. Makanya akhirnya jalan ini sepi. Wala ilal huzuzi bisyahwati wal mut'ati. Dan kalau dia harus terlibat dengan aktivitas-aktivitas bumi, dia tidak bergerak sesuai keinginan dan kenyamanannya. Bukan. Enggak. Ya emang nggak ada kepentingan. Kepentingannya mau nyenengin Allah doang. Mau apa kaya? Pengen tuh ngasih semua yang sholat subuh itu minimal lah sebulan sekali lah kasih beras. Nanti naik lagi kasih minyak. Nih ngeliat asatid nih nggak punya duit. Ya Allah pengen ngasih duit. Itu doang. Ngeliat keluarga besar saya, ngeliat teman-teman alumni. Itu doang. Udah kalau hidup kita mah cukup. Enggak. Harus jadi kaya raya, konglomerat, ultra kaya. Untuk ngangkat ini derajat umat.
Karena umat hari ini lapar, udahnya bodoh, lapar, setengah mati udah ngangkat. Orang-orang yang akalnya belum terserap, ya, akalnya belum senang dengan ilmu, perutnya dulu kenyang. Dia nggak suka sama akalnya, terus perutnya lapar, ya udah marah aja dia sama kita. Ini minimal kalau otaknya belum mau diisi, kalau perutnya udah keisi, ya hatinya ikut adem itu. Bagus tuh Ustadz, bagus. Nah, baru kita ngomong dia dengar. Dan bukan kita gila harta, bukan, karena perjuangan itu selalu dimulai dengan harta. Wajahidu fisabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Semua kan? Semuanya dimulai dengan apa? Semua dengan harta dulu, baru diri. Kalau diri banyak yang mau ikut. Kalau harta emang orang tuh pelit. Kalau harta tuh emang kadang orang nggak punya. Kalau diri kan punya. Kata Allah ntar dulu dirinya. Kalau diri semua juga mau. Banyak nggak orang mau huruf IPB? Banyak. Banyak nggak orang mau huruf negeri jauh? Banyak. Semua mau kalau dengan badan doang mah. Lah kata Allah amwal dulu coy, amwal. Kita anti duit ya repot atuh. Jadi kita mau duit karena itu. Apa sih ayatnya itu? Dengar dulu, ada bukan? Ada di surat itu dulu. Nah, ini infiru khifafa wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah alikum khairul lakum in kuntum. Seingat saya nggak ada wajahidu bi anfusikum wa amwalikum. Semuanya tuh bi amwalikum wa anfusikum. Nah, kita anti harta, setengah mati ya. Jadi kita mau ke arah sana juga. Bukan ada kepentingan, bukan pengen seneng-seneng, bukan. Bal dakhalu fi dzalika billah. Tapi mereka masuk di ranah langit ataupun di ranah bumi billah, dengan pertolongan Allah. Bener-bener. Dan saya kalau ingat-ingat apa masa lalu saya, kagak pantas. Tapi kalau udah Allah yang nuntun, ya pantas aja. Ya bisa aja. Ya sanggup aja. Ya kuat aja. Walillah, dan cuma untuk Allah. Nah, ini udah bener banget. Yang bikin mampu dia, setelah kita dimampukan oleh dia, ya emang cuman pengen nyenengin dia. Wa min Allah. Dan seluruh perangkatnya Allah yang ngasih. Tahu-tahu datang, tahu-tahu masuk sindang laya, orangnya bagus semua. Tahu-tahu di tanahnya Haji Cecep juga baik. Tahu-tahu dekat Ustadz Abu Syauki, tahu-tahu dekat Ustadz. Wa min Allah, semuanya dari Allah. Terus kita mau sombong dari mana? Wa ilallah. Dan semua yang dari Allah tuh pengen dikembaliin lagi untuk nyenengin Allah. Ya Rabbi ya Rabb, nikmat, hidup itu nikmat. Mana dalilnya ini? Dalilnya adalah doa yang ada di Quran. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Ya Allah, masukkanlah aku di jalurmu, di jalur hamba-hambamu, dengan jalur terbaik, dengan cara masuk terbaik, dengan sumbangsih terbaik. Dan kalau harus keluar dari kepentingan-kepentingan yang sudah lewat itu juga dengan cara yang baik, dengan alasan yang baik juga. Paham nggak? Kan kita sering begitu ya. Tahu-tahu digerakin sama Allah, aktif di sini. Ya Allah, kalau emang harus masuk ke sini, memang alasannya harus kuat gitu. Masukin yang terbaik. Jadikan saya punya sumbangsih terbaik, kontribusi terbaik. Kalau ini udah beres ya Allah, Engkau keluarin lagi dari sini ke tempat yang lain, itu juga baik juga. Kan kita agenda kan sering begitu tuh, kadang ini, kadang itu. Nah, maka harus banyak-banyak doain. Nah, dengan doa ini liyakuna nazari ila haulik wa quwwatik idza adkhaltan. Ya Allah, kenapa saya doa begini? Ya Allah, agar pandanganku itu, memang saya kesana kemari, saya berupaya ini dan itu tuh ya emang cuma Engkau yang sanggup, cuma Engkau yang ngarahin. Wastislami wan qiyadi ilaik idza akhrajtani. Dan agar nanti kalau Allah keluarkan kita dari satu aktivitas yang tadinya mungkin kita semangat ya, contoh ya Ustadz Aziz lah. Dulu kan di Jogja semangat, tahu-tahu bar pecah.
Itu kan akhirnya harus keluar. Itu juga kita punya jiwa yang istislam. Istislam tuh pasrah. Wan Kiyadi nurut aja. Paham nggak? Karena emang tujuan kita cuma dia. Kendaraannya mau boleh pakai apa aja. Tapi kan ujungnya ketemu Darussalam, kan gitu. Jadi kalau kita tuh ngejarnya Allah, kita tuh aman. Dimasukin ke satu tempat, di satu kondisi, di satu aktivitas kita nyaman. Ternyata kita di sana digangguin orang, ada orang nggak suka. Ternyata kita nggak lama di situ, biarin aja. Jadi kita minta dimasukin ke satu tempat, satu kondisi, satu keadaan itu dengan Allah. Dan kita nggak ngerasa ini agenda saya, enggak, saya nggak ngerasa. Jadi nyaman aja. Ya orang yang bingung lihatnya, lu udah enak-enak jadi ketua malah. Kata siapa enak? Nggak enak. Yang enak tuh sama Allah. Yang enak tuh kalau agendanya Allah full bisa kita jalanin, kalau nggak enak. Kan enak kalau kayak gitu. Sehingga pas kita keluar kita pasrah. Pas kita keluar kita manut aja. Dan enak juga. Kayak gitu. Ya, makanya orang Islam tuh, orang iman itu susah mau dibikin kesel. Gimana coba? Diikutkan. Dia seneng, nggak diikutkan. Lah gue nggak diajak, nggak diundang, ngapain gue datang? Kan ringan. Tapi kalau tektoknya makhluk capek. Gitu. Sama orang juga begitu. Seumpama urusan pertemanan, urusan rumah tangga. Ada orang kan nikah kan. Atau cerai. Ya udah, berarti udah segitu. Paham gak nih? Enggak, wis cerai, wah aib semua diumbar. Merasa benar sendiri, ngapain kayak gitu? Nyantai aja. Yang masukin kita Allah dengan segala daya upaya dia, kita juga. Ya kayak contoh saya di Amanumah, emang saya pernah ngimpi. Kayak saya tinggal di Bandung lah, emang saya pernah mimpi? Agak pernah. Saya orang Betawi, kata orang tua saya. Ini kamu orang Jawa, lo jangan orang Sunda. Ini beneran nih, itu yang ditanamin sama orang Betawi. Beneran. Tapi kalau Allah mau gimana? Atau suatu saat gitu, untuk mengislamkan Amerika dan Eropa saya harus tinggal di Jerman, ya biarin aja. Paham nggak? Nyantai aja hidup itu. Makanya saya ribet ketemu orang-orang yang tektoknya tuh ke makhluk aja. Capek. Kok dia gitu? Kok enggak? Makanya saya baca hikam tuh ya ringan aja. Ya ringan aja. Kenapa? Ini tektoknya ke Allah doang kok. Waj'alni min ladunka sultanan nasira, ya Allah kasih tahu ya. Nah ini. Kasih alasan kuat. Ya Allah, aku minta alasan kuat yang datangnya darimu, yang nolong aku dalam mengambil setiap keputusan. Coba ajib nggak nih ayat? Kenapa saya harus ada di Bandung? Kenapa saya harus ada di Amanumah? Kenapa saya harus ada di PPMA? Kenapa ujungnya saya harus keluar dan ada di sini? Ya Allah, kasih alasan kuat yang itu nolong saya agar yakin bahwa inilah yang terbaik. Akhirnya mau sakit hati di mana coba? Nggak ada ruang sakit hati bagi orang Islam. Ruang sakit hati bagi orang Islam itu kalau ada waktunya lewat nggak zikrullah. Nggak zikrullah tuh berarti nggak sholat, nggak ngaji, nggak baca Quran, nggak muter tasbih, nggak berbuat baik kepada sesama, nggak nyari duit yang halal gitu. Maka kata Kiai Fatah, Allah yahfazuh wa yukrimuh wa yu'li darajatih. Kata beliau, orang yang mudah tersinggung itu orang yang menghargai dirinya terlalu tinggi, menilai dirinya terlalu tinggi. Kita kalau dimarahin bos kan terima aja. Kalau kita dimarahin nama adik kelas kan marah kita. Kenapa? Lah lu adik kelas gua marahin gua kan gitu. Kita dimarahin sama anak. Kenapa kita ngerasa kita punya nilai tinggi? Dan nilai kita nih hamba Allah aja sama. Maka saya juga sering beberapa kali itu kalau saya lagi di atas mimbar, saya nggak boleh songong, saya nggak boleh kurang ajar, saya nggak boleh marah-marahin, saya nggak boleh merasa lebih baik. Kenapa? Kita ini kan sama-sama tanah. Sama-sama apa? Tanah. Sejajar kan? Ya, makanya kalau ada tanah naik dikit, ntar diratain tuh. Nah itu tuh filosofi jangan sombong tuh. Kita nih rata. Naik dikit diratain, ntar sama yang ngeratain. Makanya saya kok di atas mimbar, ya Allah. Tanah-tanah yang bermunculan, saya harus egaliter, saya harus berdiri sama apa? Berdiri sama kaki. Kan nih saat aja ada nih Pak Haji. Berdiri sama rata,
berdiri sama duduk sama rata, berdiri bukan raja, gitu. Duduk sama rasa, berdiri bukan raja. Nah itu kan semuanya posisi hati. Kalau saya berdiri kan lebih tinggi saya, tapi posisi hati kan bisa terus di bawah. Nah ini termasuk inilah. Ya begitu ya. Nah ini semuanya ujungnya urusan hati. Nah, ya udah begitu. Hadza wabillahi taufiq. Jadi enak kalau kita hidup sama Allah, nanti kita baca Quran, kita baca hikam, baca apa. Nyambung ya. Orang itu cerita kehidupan. Lain teh hidupnya gaya ini, gaya itu. Ya hidupnya ikut gaya Quran. Kalau hidupnya ikut gaya Quran, insya Allah. Saya harus bergerak. Keluarga musisi. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.